tidak punya rasa malu di depan uang, pasti asor hidupnya. Siapa yang punya keberanian cantumkan kolom pekerjaan tetap sebagai pengemis di kartu identitas diri? Siapa coba yang berani? Mengemis itu pekerjaan mapan, pegawai kantor, apalagi di NTT sekarang ini jam 5 pagi sudah harus masuk kantor. Lah pengemis jam 10 pagi bisa jadi baru bangun tidur, 2 jam kemudian baru jalan. Mengemis sebenarnya profesi mapan, tapi kenapa tidak ada yang berani cantumkan sebagai data diri? Karena memalukan. Pengemis punya kelas sosial rendah di tengah masyarakat karena mereka tidak punya kapasitas menjaga kehormatan diri di depan uang. Ketika melihat uang, mata mereka hijau. Selanjutnya, urat malunya sendiri diputus demi peroleh uang. Jadi kenapa seseorang berstatus sosial rendah? Karena mereka tidak punya rasa malu ketika melihat uang. Ya, barangkali mereka punya duit karena bagaimanapun mengemis itu adalah usaha. Cuma sama sekali tidak berharga. Statusnya asor. Innal haya'a wal imana qurina jami'a fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Sungguh rasa malu dan iman adalah dua hal yang berbarengan. Ketika salah satunya dihapus, yang lainnya pun terhapus. Hadis riwayat Baihaqi dan Muslim. Jadi tidak punya rasa malu di depan uang itu vibrasikan energi asor hidup. Coba pengemis, dia tidak punya nilai tawar sosial saking rendahnya nilai dirinya. Dia sudah meminta-minta dengan capek dan memelas hanya untuk peroleh 2.000 perak. Lalu ada orang yang menolak memberi, tak mau berbelas kasih. Apa sih pengemis pantas menawar seperti sales? Mau tidak mau si pengemis harus bersikap neriman dan asor. Ada pemuda kerja di toko pamannya. Rumahnya jauh karena gajinya tidak cukup untuk kos tempat tinggal dan makan sehari-hari. Ia lalu dikoskan dan dijamin makannya setiap hari. Padahal kalau pakai karyawan biasa yang bukan keponakan, resiko pembiayaan tidak sebesar itu. Dipicu rasa ingin menolong saudara, resiko biaya besar tersebut tetap diambil oleh si paman. Si paman juga kerap kasih pesangon tambahan yang tidak pernah diberikan kepada karyawan biasa. Untuk menambah skill dan keterampilan, si pemuda dilatih setir mobil. Ketika sudah agak mahir, ia kerap sopiri pamannya yang kadangkala gantikan sopir pribadi. Satu ketika dia keluar kerja dari toko pamannya, dia menuntut bayaran sebagai driver. Ini model orang tidak punya rasa malu di depan uang. Dikasih tempat tinggal, dikasih makan gratis, diberi pesangon layaknya anak sendiri dan gaji karyawan tetap normal, diberi keterampilan tambahan untuk menyetir mobil, cuma bantu menyopir mobil, dia minta bayaran. Bayangkan, dia tidak punya rasa malu, tinggal di rumah orang dalam waktu lama, lantas yang punya rumah menyuruh bantu cuci piring, yang punya rumah disuruh bayar. Kan tidak punya malu, tidak kenal harga dirinya sendiri. Orang begitu pasti hidupnya asor, kelas sosialnya rendah karena tidak punya malu di depan uang. Sama seperti mekanisme kerja untuk peroleh uang dari Rafael Alun, ayah Mario Dendi. Dia dikasih pekerjaan berpenghasilan oleh rakyat, dipercaya sebagai pegawai pajak. Bukannya berterima kasih lalu menjalani dengan amanah, malah dia curi uang rakyat dengan praktek money laundry, uang pajak. Harusnya berterima kasih, malahan mencuri. Hasilnya apa? Rafael Alun jadi orang asor kan, sekalipun hartanya berlimpah. Itulah orang yang tidak punya rasa malu ketika melihat uang, dirinya pasti asor, jadi orang yang lemah.